Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat terindah sekalian, alhamdulillah kita semua insyaallah masih berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan insya Allah segala apa yang kita cita-citakan, segala apa yang kita inginkan, dan kita tentunya usahakan insya Allah akan tercapai dan akan terkabul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, akan mengabulkan segala apa doa yang kita pohon, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keseriusan dan tentu dengan keikhlasan, dengan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah sekalian, di video kali ini, video di hari ke-5 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah atau bulan Mei 2021. Ini tentu kita masih dalam suasana hari raya Idul Fitri yang mungkin sebagian daripada kita melaksanakan dalam keadaan gembira, mungkin sebagian lain dalam keadaan yang tidak gembira, atau mungkin dalam sebagian lain dalam merayakan Idul Fitri ini dengan suasana yang sangat sedih, atau mungkin tidak bisa melaksanakan sama sekali karena berbagai derita atau karena berbagai musibah yang melanda. Para sahabatku sekalian, mengenai musibah ini pada video kali ini saya akan mengulas sedikit berita tentang kondisi real saat ini tentang Palestina dan Israel dan duka kaum muslim yang berada di Palestina akibat daripada gempuran Israel yang hari ini memasuki hari ke-8. Oke, ini merupakan duka yang sangat mendalam bagi warga muslim khususnya karena hujan roket oleh Israel kepada warga di jalur Gaza khususnya, tapi Palestina pada umumnya ini selalu mengancam jiwa mereka hingga hari ini. Saya mengulas berita yang saya cuplik dari CNN Indonesia, yaitu hingga pada hari kemarin Minggu 16 Mei 2021 itu terdapat 3.000 roket Israel yang menghujani jalur Gaza, yang khusus pada hari kemarin saja terdapat 181 warga Palestina tewas. Ini menjadi headline di CNN Indonesia yang saya baca di sini. Tentu nanti pemirsa terindah sekalian bisa melihat visual tentang atau mengenai hujan roket di jalur Gaza tersebut. Tentu tidak secara detail, gambar-gambar yang saya ungkapkan di sini, yang saya sampaikan di sini hanya sebagai pandangan sesaat saja. Oke. CNN Indonesia itu mengutip, ketegangan di jalur Gaza, Yerusalem semakin memanas dalam serangan yang kini telah memasuki hari ke-8 pada hari ini. Tersebut dilakukan oleh Angkatan Udara Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza pada hari Minggu waktu setempat. Dalam serangan ini sedikitnya 33 warga Palestina, termasuk 13 diantaranya anak-anak. Namun juru bicara militer Israel mengatakan pihaknya masih akan memeriksa laporan tersebut. Ini kita tentu sangat berduka juga sebagai sesama saudara muslim di Palestina, bahwa penyerangan Israel ini merupakan penyerangan yang tidak manusiawi. Artinya Israel telah melanggar batas-batas kemanusiaan, di mana serangan-serangan yang dilakukan itu tidak pada sasarannya,
kalau dia adalah serangan terhadap milisi-milisi atau serangan itu ditujukan kepada milisi dan yang mati itu adalah milisi, mungkin secara hukum internasional kita bisa memakluminya. Akan tetapi ketika banyak warga sipil yang meninggal di sana akibat serangan tersebut, tentu tidak bisa dianggap ini suatu hal yang biasa. Artinya Israel telah melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana yang saya pahami juga bahwa saat ini status daripada negara Palestina itu masih berada dalam trustership atau masih dalam pengawasan negara Palestina yang dilakukan oleh PBB. Artinya segala apapun yang dilakukan baik itu oleh Palestina sendiri ataupun oleh negara-negara lain, ini harus sepengetahuan daripada si PBB tersebut, karena itu masih dalam negara perwalian PBB. Akan tetapi mungkin kita bisa merasakan bahwa PBB ini tidak mempunyai daya atau tidak berdaya ketika Israel melakukan tindakan sewenang-wenang atau aneksasi Israel ini ke Palestina dengan melakukan serangan membabi buta seperti ini. Dengan 1.000 roket saja menghujani satu jalur Gaza, ini sudah memporak-porandakan negeri tersebut. Apalagi terdapat 3.000 rudal yang telah diluncurkan Israel ke pemukiman-pemukiman sipil di Palestina tersebut. Yang kita tidak habis pikir adalah kenapa PBB sampai dengan saat ini tidak menggunakan fungsinya, karena dalam hukum internasional saat ini adalah Palestina itu seharusnya berada dalam pengawasan atau dalam perwalian PBB. Artinya ketika Israel atau negara manapun yang mengobrak-abrik kedamaian di Palestina, itu PBB harus turun tangan dengan segera melindunginya dan membawa itu Israel sebagai sebuah negara ataupun rezimnya Netanyahu itu sebagai pelanggar HAM berat di Palestina. Kan tetapi ya kita tidak bisa mengerti kenapa PBB yang katanya hebat itu ternyata bertekuk lutut di tangan atau di hadapan Israel yang semena-mena melanggar hak asasi manusia. Di dalam hal ini saya mengulas juga tentang pengetahuan yang lainnya tentang Israel dan Palestina. Memang ada sejarah panjang mengenai Israel dan Palestina di sini. Akan tetapi sejarah panjang itu bukanlah merupakan suatu pertentangan yang turun-temurun antar agama. Artinya bukan ini pertentangan yang murni antara Islam dan Yahudi ataupun antara Islam dan Nasrani. Ini bukan pertentangan agama yang turun-menurun dari sejarah-sejarah bahkan dari zaman sebelum Masehi tersebut. Dan kita sebagai warga bangsa Indonesia seharusnya juga bisa memahami bahwa ini adalah ambisi politiknya daripada Benyamin Netanyahu yang akhir-akhir ini telah mengalami kemerosotan daripada popularitas politiknya di negerinya. Dan sebagaimana orang Israel itu mempunyai cita-cita bahwa dia harus mempunyai lahan untuk wilayahnya, maka untuk meyakinkan negerinya, meyakinkan rakyat Israel, maka Benyamin Netanyahu beserta rezimnya menganeksasi dengan serangan-serangan roketnya ke jalur Gaza dengan harapan nanti di jalur Gaza ataupun di wilayah Palestina tersebut bisa didomisili atau ditempati oleh warga-warga Israel, sehingga dia mengharap Palestina pun tidak ada di wilayah Israel. Artinya Palestina harus pindah dari sana. Dan inilah
ambisi politik yang seperti ini yang saat ini sedang ditunjukkan oleh Benyamin Netanyahu kepada rakyatnya, meskipun tidak semua rakyatnya menyukai agresi yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu ini. Dan juga banyak warga-warga Israel, baik itu yang Yahudi, baik itu yang Nasrani, juga memprotes kebijakan Netanyahu yang menyerang Palestina secara membabi buta seperti itu. Dan ini artinya bahwa kita sebagai orang Muslim di Indonesia juga harus bisa menyikapinya. Jangan kita langsung sekonyong-konyong membabi buta, menyangkut pautkannya bahwa ini adalah perang agama. Kan tetapi bagi politikus Israel, isu agama ini dihembuskan, akan tetapi di belakangnya adalah untuk tujuan-tujuan politik para politisi Israel tersebut. Dan ini nauzubillah, memang setelah begitu manusia memasuki dunia politik, segala hal, segala cara pun akan dilakukannya, termasuk dengan apa yang dilakukan oleh Israel pada akhir-akhir ini. Menyerang dengan rudal demi menaikkan popularitas politiknya di negerinya, sehingga dia mungkin punya berharapan bisa langgeng untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya. Akan menjadikan dia sebagai seorang Perdana Menteri yang otoriter di daerahnya dengan cara menganeksasi Palestina. Dan ini juga perlu kita pahami bahwa kita yang jauh di sini bukan berarti kita tidak peduli terhadap saudara kita sesama Muslim. Akan tetapi baiknya kita hanya menunjukkan bahwa kita punya sikap, kita juga menentang apa yang dilakukan oleh rezim Benyamin Netanyahu di Israel terhadap warga Palestina tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling akut. Dan kita menyuarakan dan menuntut supaya PBB segera turun tangan, jangan sekedar diam saja melihat krunya, melihat sekutunya Israel berbuat sewenang-wenang terhadap warga Palestina. Kita tahu bahwa katanya PBB itu luar biasa, powerfulnya, kan tetapi saya tidak melihat di sini PBB sebagai suatu badan perserikatan bangsa-bangsa yang mempunyai power terhadap sebuah negara Zionis Israel tersebut. Mereka sepertinya bertekuk lutut dan berdiam diri, diam seribu bahasa, tak mau menggubris apa yang dilakukan oleh Israel. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Tentu secara persisnya kita tidak tahu, akan tetapi kita bisa menganalisanya, kebutuhan-kebutuhan politik, kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang sedang terjadi transaksi antara mungkin orang Amerika Serikat yang mempunyai keinginan yang besar untuk lancar dalam penjualan persenjataannya, dan Israel merupakan salah satu pelanggan tetap yang sangat ambisius untuk membeli senjata-senjata dari Amerika Serikat dan untuk diterapkan di jalur Gaza pada saat ini. Dan kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, ini analisa singkat saja, hanya analisis yang bisa saja terjadi. Karena kalau seandainya ini tidak terjadi, tentu warga dunia tak akan melakukan analisa-analisa seperti ini. Kemudian saya akan kembali membacakan berita dari CNN Indonesia tersebut, yaitu laporan Reuters, akibat serangan tersebut korban tewas di Gaza melonjak menjadi 181 jiwa, termasuk 52 diantaranya adalah anak-anak. Jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil pertempuran di jalur Gaza yang meletus sejak hari Senin lalu. Di sisi lain, sedikitnya 10 orang Israel termasuk 2 anak-anak tewas dalam serangan roket yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok militan. Ya, di sini saya kira Hamas juga mempunyai rudal-rudal atau roket-roket yang bisa diandalkan, akan tetapi sangat yakin bahwa kekuatan militer Hamas ini tidak mencapai 10% daripada kekuatan militer
Israel. Akan tetapi demi menunjukkan bahwa Hamas juga mempunyai kekuatan, dia juga melakukan serangan-serangan balik, dan ini merupakan suatu serangan untuk mempertahankan diri, bukan serangan menganeksasi Israel. Tapi yang menganeksasi adalah Israel, karena pada saat ini Israel mempunyai excessive power yang berlebihan, atau kekuatan militer yang berlebihan, sehingga dia menggunakan kekuatan yang berlebihan tersebut untuk Palestina dengan menghujani 3.000 roket. Dan mengutip dari AFP pada hari Minggu yang lalu, tentara Israel mengatakan bahwa tak kurang dari 3.000 roket ditembakkan dari Gaza yang dikuasai oleh Hamas ke pemukiman warga di Israel sejak konflik 7 hari yang lalu. Hari ini hari ke-8. Hamas telah melakukan serangan yang sangat intens dalam hal serangan udara, ujar Komandan Regional Angkatan Bersenjata Israel, Mayor Jenderal Ori Gordin, mengutip AFP. Marilah warga dunia sekalian, khususnya warga Indonesia, kita jangan menyangkut pautkan bahwa antara Israel dan Palestina ini adalah perang agama. Karena kalau kita menganggap ini sebagai suatu perang agama, ini akan dampaknya sangat luas. Keanekaragaman Indonesia pun akan terancam kalau kita mempunyai pikiran yang juga negatif atau ingin membalas dendam, bahwa ini bukan perang agama, bahwa ini adalah perang Netanyahu yang mempunyai ambisi politik ingin menguasai wilayah di jalur Gaza, khususnya Palestina secara keseluruhan, karena ambisi politik dia adalah tidak menginginkan Palestina itu ada di wilayah Israel. Meskipun hasil survei yang saya lakukan adalah Palestina itu hanya mempunyai luas wilayah 365 km persegi yang didirikan pada tahun 1949, yang hingga hari ini masih berada di bawah perwalian PBB. Populasi warga Palestina berjumlah 2,48 juta. Sehingga ini berdasarkan data tahun 2020 yang lalu. Dengan luas wilayah yang 365 km persegi itu, ini hanya sekitar 2,5 kali daripada luas kota Jambi, yang mana luas kota Jambi 205,4 km persegi. Dan meskipun hanya 1,5 kali daripada luas kota Jambi, akan tetapi penduduknya yang cukup lumayan padat 2 juta itu, dan tetap membuat Israel tidak menginginkan wilayah itu menjadi wilayah yang merdeka dengan nama Palestina. Dan hingga hari ini perang itu masih tetap terjadi. Hamas tetap melakukan perlawanan-perlawanan, bukan dalam rangka perlawanan merebut wilayah Israel, akan tetapi perlawanan dalam rangka mempertahankan wilayah yang mereka yakini merupakan warisan daripada nenek moyang mereka. Dan semoga segera berakhir duka warga Palestina yang hingga hari ini masih berlanjut. Seperti yang para pemirsa sekalian lihat, saya ikut merasakan atau membantu dengan cara seperti ini. Ini adalah kegiatan daripada aksi cepat tanggap dari orang Indonesia untuk membantu Palestina. Karena saya bilang tadi ini adalah bukan perang agama, akan tetapi kita perlu juga berjihad kepada penegakan agama Islam di sana. Tapi jihad yang kita lakukan bukan dalam bentuk membawa diri kita ke sana rame-rame untuk ikut berperang melawan Israel. Akan tetapi mari kita berjihad dengan mengirimkan dana atau mengumpulkan bahan-bahan makanan secara langsung
mungkin ada melalui aksi cepat tanggap yang ada di wilayah kita masing-masing, segera boleh dilakukan untuk membantu mereka yang sedang berduka di sana. Saya sangat yakin dan percaya roda ekonomi di sana tidak akan berjalan secara lancar. Akan tetapi bantuan-bantuan dari seluruh saudara-saudara yang sesama muslim di seluruh dunia akan membantu mereka untuk tetap bertahan hidup dan juga untuk bisa tetap beristiqomah dalam Islam. Kita Indonesia mari berjihad dengan mengirimkan dana, dengan mengirimkan bantuan-bantuan yang mungkin di daerah kita masing-masing ada organisasi yang mengkoordinir tersebut. Salah satunya adalah aksi cepat tanggap. Dan kita tak perlu emosional untuk berjihad, membawa pasukan atau membawa diri kita sendiri pergi ke sana. Itu akan sangat sia-sia kita lakukan. Kita bisa berjihad dari sini dengan cara mengirimkan donatur dan minta kepada aksi cepat tangkap ataupun organisasi lainnya nomor rekening mereka agar Anda bisa menyalurkan jihad Anda dalam bentuk bantuan dana. Insya Allah, Allah akan memberikan kita pahala, yaitu merupakan pahala jihad. Meskipun tidak secara real kita ikut berperang di sana. Karena kalau kita ikut ke sana, itu merupakan suatu jihad yang salah arah. Sekali lagi saya tekankan bahwa perang Israel-Palestina bukan perang antar agama, Islam dengan Yahudi ataupun Islam dengan Nasrani. Akan tetapi ini adalah perang politik antara Benyamin Netanyahu dan kelompok Hamas. Jadi antara pemerintah dan pemerintah. Demikian, semoga video singkat ini dapat memberikan wawasan kepada kita semua, khususnya para pemirsa channel Terindah. Dan saya kembali tekankan bagi para pemirsa channel Terindah yang belum subscribe, silakan bantu channel Terindah ini agar tetap indah dengan subscribe yang Anda lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.